diidentifikasi memiliki spektrum aktivitas yang serupa, tapi lebih baik dan mencangkup beberapa bakteri seperti Enterococcus, Streptococcus, strain beta lactam negatif dari S. aureus, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Berarti bagus mana? Ampicillin dan amoxicillin? Izin menjawab, Ibu, menurut yang telah saya baca, bagus dari ampicillin karena memiliki penyerapan oral yang lebih baik. Amoxicillin ya. Ya, jadi ampicillin dan amoxicillin ini tentunya beda di gugusnya ya. Nanti dicek gugus yang beda itu gugus apanya. Sehingga amoxicillin menjadi lebih baik penyerapannya. Lebih baik, kalau dari sisi cara kerja dan lain sebagainya hampir sama, ya kan? Cuma beda di salah satu gugus yang membuat absorpsinya menjadi lebih baik si amoxicillin. Dan ingat, eh, bedanya itu nanti efeknya apa? Bedanya di cara penggunaannya, cara minumnya. Ampicillin itu dipengaruhi makanan, amoxicillin tidak dipengaruhi makanan. Ampicillin minumnya harus pas perut kosong. Amoxicillin bebas mau sebelum mau setelah boleh. Nah, itu yang perlu Anda cari nanti ya di pustaka yang menjelaskan seperti itu. Kalau nggak salah di farmakologi UI itu ada. Dan yang pasti itu sangat penting bukan hanya untuk formulator, tapi juga di apotek kita perlu menjelaskan itu nanti di masyarakat gitu ya. Apa bedanya ampicillin dan amoxicillin? Walaupun sudah ada amoxicillin, kadang masih banyak yang cari ampicillin soalnya, ya. Nah, kalau cara minumnya tetap salah kan tetap aja nggak efektif. Oke? Nah, untuk amoxicillin sudah. Nah, kemudian amoxicillin ini diindikasikan biasanya itu untuk penyakit apa? Untuk mengatasi yang penyakit yang bagaimana? Mungkin boleh sebut nama penyakitnya atau mungkin gejala penyakitnya. Silakan, Safira. Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Nindyatanti dengan NIM 23005. Jadi saya merujuk pada produk referen yang ada di ISO Indonesia edisi 53 tahun 2021. Itu indikasi amoxicillin adalah untuk pengobatan infeksi kulit dan jaringan lunak, terus infeksi saluran pernafasan karena bisa membunuh bakteri penyebab penyebab infeksi saluran pernafasan seperti eh, S. aureus, kemudian ada infeksi saluran urogenitas dan infeksi gonore. Oke. Biasanya berarti dipakai untuk sakit apa ya? Yang sering dipakai untuk sakit apa ya biasanya, Safira? Pakai sakit. Izin menjawab Ibu, jadi untuk pengobatan dari antibiotik ini digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri gram positif seperti S. aureus itu jadi bisa Ya. digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan. Iya, untuk ISPA ya. Jadi batuk. Kadang pilek juga dikasih ini walaupun pilek apa tidak disebabkan oleh bakteri tapi oleh dokter kadang diresepkannya malah amoxicillin. Nah, itu yang harus Anda pahami bahwa sebenarnya influenza bukan disebabkan oleh bakteri gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang versinya adalah Anda sedang berada di industri sebagai pihak R&D gitu ya. Kemudian eh, pihak industri menginginkan Anda untuk membuat formulasi amoxicillin dalam bentuk sediaan. Terserah mau apa, tapi sediaan cair. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya, amoxicillin ini mau diminta oleh pemilik pabriknya dibuat sediaan cair. Apa yang pertama kali Anda perlu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nesya. Baik, sebelumnya izin menjawab. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Nesya Aska Putranega dengan NIM 23042. Izin menjawab, Ibu, terkait formulasi sediaan cair dari amoxicillin sebelum
sebelum kita memformulasi sediaan cair dari zat aktif amoksisilin, kita perlu melakukan formulasi dari zat aktifnya itu sendiri, di mana kita harus mencari sifat fisika kimia dari zat aktifnya itu sendiri, yakni amoksisilin, di mana yang kami temukan di sini amoksisilin apabila di sediaan cair itu tidak kompatibel karena amoksisilin memiliki kelarutan yang terbatas di dalam air dan juga mudah terhidrolisis karena amoksisilin memiliki cincin beta laktam yang mudah terhidrolisis apabila ada ekstensi air. Oke. Jadi tadi jawabannya tidak bisa ya, tidak bisa dibuat sediaan cair karena sukar larut dan mudah terhidrolisis ya. Iya, betul Ibu. Ya, jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah praformulasi ya. Yang dipraformulasi apa? Bahan aktifnya dulu amoksisilin berarti. Nah, harus tahu amoksisilin sifat fisika kimianya. Ya, kalau tadi kan sifat farmakologisnya sudah tahu ya. Fungsinya nanti akan sebagai antibiotik. Kemudian sifat fisika kimianya apa? Kelarutan. Karena kita mau ngomongkan sediaan cair, maka kaitannya pasti kelarutan. Beda lagi kalau ngomongkan dengan mau dibuat sediaan tablet. Nomor satunya bukan kelarutan biasanya. Ya. Jadi melihat ininya dulu. Yang dibutuhkan mau membuat cair, maka yang harus pasti diperhatikan adalah kelarutannya dulu. Amoksisilin kelarutannya bagaimana dalam air? Berapa banding berapa, Nesya? Dan pustakanya Izin apa? menjawab Ibu Mm-mm. untuk kelarutannya 1:400. 1:400. Di mana itu pustakanya? Kami menemukan di sebuah artikel yang Artikel jurnal. ya kami menemukan di sebuah artikel yang ditulis oleh Widyasari dan Sulaiman Ibu di tahun 2020. Buku atau jurnal? Mohon maaf Ibu. Buku atau jurnal? Itu artikelnya berupa buku atau jurnal? Di jurnal Ibu. Di jurnal. Oke. Oke, sebentar ya. Kita save dulu. Untuk mencari sifat fisika kimia, sebaiknya memang kita mencarinya di apa namanya pustaka primer ya. Sebaiknya kita mencari di pustaka primer. Pustaka primer seperti mungkin sudah dijelaskan di apa asistensi. Ya seputarannya adalah Farmakope, kemudian USP, Martindale gitu ya. Kemudian kalau untuk kelarutan dan lain-lain itu ada buku Clark Celarkes itu loh. Ntar saya coba carikan ya. Jadi kita bisa tahu nanti sifat fisika kimia zat aktif tersebut bagaimana. Itu sebentar saya coba bukakan. Di buku Clark. Nanti boleh minta ke saya kopinya ya. Sepertinya di kimia dikasih deh. Untuk praktikum. Nah ini kelihatan? Kelihatan bukunya? Terlihat. Nah, Anda tinggal cari di kontennya. Ini mouse-nya. Nah, lalu buka monograf amoksisilin ya. Nah, amoksisilin. Ini ya. Set. Nah, nanti akan terlihat bentuknya apa? Serbuk putih. Kelarutan 1:1. Ya, benar. 1 kurang dari 1. In less than. Dalam kurang dari 1. Kemudian Izin nanti menjawab bisa Ibu, untuk melihat yang
Saya sebutkan tadi untuk amoksisilin trihidrat yang digunakan dalam formulasi Oh iya, kami. yang trihidrat ya. Ini yang amoksisilin trihidrat 1/400 ya. Kalau ini amoksisilin Na, sorry. Ya, ini benar ya, 1/400. Kalau dalam etanol 1/1000. Kalau mau pakai metanol ya mati pasiennya ya. Nggak dikai metanol. Jadi pakai air, artinya apa? 1/400. Kita cek lagi ke FI. Definisi di Farmakope Indonesia 6. 1/400 itu definisinya apa? Sukar larut, agak sukar larut, larut, atau sangat larut. Nah, baru akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh iya dia sukar larut, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita cari 1 banding berapanya, kemudian kita lihat di farmakope untuk menyimpulkan dia sukar larut atau larut, atau mudah larut. Ya, jadi kalau ambil data di sini enak. Nanti kalau mau bikin yang krim, lotion misalnya ya, terus kita butuh penetrasi ini ada koefisien partisi, koefisien konstanta disosiasi ya, banyak yang ya lumayan lah cukup membantu daripada buka Farmakope Indonesia saja ya. Oke, jadi nanti boleh inilah boleh minta saya iniin. Tapi kalau lewat WA kayaknya nggak kuat mungkin ya. Oke, berarti sudah sehingga ya sehingga alasan satunya tadi karena dia ada cincin beta laktam ya yang rusak dengan adanya air. Berarti kalau dibuat sediaan cair bisa atau tidak? Kita harus menghindari berarti kan ya karena dua alasan tersebut membuat sediaan ini nggak bisa dibuat sirup gitu. Ya, itu akhirnya kita memutuskan keputusannya apa? Mau dibuat tablet? Oke. Tapi ini tadi pesan pabriknya adalah kita mau bikin sediaan untuk anak-anak. Nah, kalau menurut Anda kira-kira apa yang cocok untuk dibuat sediaan untuk anak tapi pakai amoksisilin? Dani Syarah, Nanda, silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Dani Sarananda Safia dengan NIM 23013. Izin menjawab, mengapa alasan dibuat suspensi kering amoksisilin karena Nggak gitu, ada nggak gitu. beberapa alasan. Bentar, pertanyaannya nggak Kenapa gitu. Ibu? Pertanyaannya adalah karena dia nggak bisa Oh, dibuat gimana? cair, lalu solusi apa yang ingin kita berikan untuk membuat sediaan yang cocok untuk anak-anak. Jadi nggak harus dry sirup ya. Sekarang kita mau buka ini dulu. Mau buka apa namanya kemungkinan-kemungkinan lain. Selain apa kalau nggak bisa dibikin sirup, lalu solusinya untuk anak-anak dikasih apa? Selain, ya seperti itu. Jadi jangan langsung dry sirup. Ini kita mau coba urut-urutannya apa runutan berpikirnya supaya runtut gitu loh. Oke, silakan. Dani Sarah? Izin menjawab Ibu, iya dibuat suspensi kering terlebih dahulu, kemudian nantinya akan direkonstitusi agar bisa dikonsumsi untuk anak-anak sebagai sediaan cair. Oke, solusi satu adalah membuat suspensi kering ya. Iya, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, sih ini baru solusi satu. Kenapa dibuatnya suspensi kering? Kenapa nggak dibuat dry solution? Solution berarti larutan ya. Jadi kayak itu loh, apa jenenge minum nutrisari. Nah, nutrisari kan larutan kan. Nah, dibikin dry gitu terus eh jadi nggak kena air kan, masih bisa kan. Nah, tapi dibikin larut. Gimana? Masih ingat nggak kemarin minggu kemarin Anda bikin paracetamol sirup ya? Minggu kemarin bikin paracetamol sirup, kelarutannya 1/70. Itu kan Anda maksain tuh gimana supaya jadi larut gitu kan ya. Akhirnya tambah ini, tambah itu. Nah, kalau yang amoksisilin, kenapa nggak dikasih solusi dry solution? Larutan kering. Gimana? Jadi kita mau membuka peluang-peluang yang memungkinkan gitu loh. Gak sepaneng di, pokoknya dry sirup biasanya gini nih. Enggak.
Kita mau buka ini. Kali aja nanti mau dibikin PKM sama Anda ya. Boleh-boleh aja kan? Solusi baru gitu. Yuk, gimana? Dani Sarah, mau lanjut? Iya Ibu, izin menjawab kembali. Mm-mm. Kenapa amoksisilin itu tidak dibuat dalam bentuk larutan atau solution? Karena Mm-mm. amoksisilin itu memiliki stabilitas yang rendah dalam cairan. Mm-mm. Kemudian amoksisilin itu cenderung mengalami degradasi kimia karena dia Iya. memiliki cincin beta laktam yang sudah dijelaskan Ya, tadi. ya boleh. Jadi kenapa dipilihnya suspensi? Kenapa bukan larutan gitu ya? Padahal kemarin kalaupun kelarutannya rendah itu kan kita otak-atik kan bisa tuh larut sebenarnya ya. Mau dibikin dispersi padat dulu kayak mau dibikin nanopartikel kayak kan sebenarnya bisa ya. Nah, tapi kenapa kok tidak dipilih itu? Karena kalau dalam bentuk larutan ukuran partikelnya gimana? True solution itu ukuran partikelnya kan dispersi molekular. Larut sudah. Semakin dia larut, maka semakin dia rusak kan gitu. Benar? Kalau dia dalam bentuk larutan, dia akan lebih cepat rusaknya dibanding kalau bentuknya suspensi. Kalau suspensi kan masih kasar ya, masih ada partikel-partikelnya. Yang terdegradasi kan nggak langsung. Kalau larutan ya langsung kan, akan langsung terdegradasi, ya entah tinggal berapa persen. Yang pasti lebih besar degradasinya. Kalaupun kita ingin mau membuat lebih larut sebenarnya bisa-bisa aja, tapi pertimbangan beta laktamasenya yang mudah rusak di air tadi yang akhirnya membuat ya udah solusinya ya dibikin suspensi aja karena suspensi tidak ya masih ada ukuran partikel kasarnya, tidak akan mudah terdegradasi lebih cepat daripada kalau bentuk larutan, gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya selain dry syrup mungkin yang lain bisa ngasih ide. Kira-kira apa ya sediaan lainnya yang bisa cocok untuk anak-anak tapi bahan aktifnya amoksisilin selain dry syrup. Kita udah nggak ngomongin yang cair-cair dah, karena yang cair-cair kan udah terbatas tadi ya. Hanya bisa dry syrup. Larutan nggak bisa, emosi juga nggak mungkin ya. Oke, ada yang mau kasih usul? Saya mau bentuk ini, Bu, mau bentuk ini. Jacinta, silakan. Izin menjawab, Bu. Saya Jacinta dengan NIM 23127. Mm-mm. Menurut saya, alternatif lain yang bisa digunakan adalah dengan bentuk tablet dispersible. Mm-mm. Ya, Apa jadi tablet tablet dispersible itu? tablet yang bisa dilarutkan dalam air, Bu. Tablet yang bisa dilarutkan dalam air. Jadi tablet, tapi kan persatuan dosis ya tabletnya itu. Jadi tabletnya dilarutkan dalam air, kemudian langsung diminum, habis. Atau kalaupun misalnya butuh setengah ya tabletnya dipotong, kemudian dilarutkan dalam air, tapi habis. Tidak menyisakan cairan lagi. Ya, dan itu bisa lebih, ya tidak merusak. Kalau kita nyimpannya dalam bentuk cairan, kira-kira rusak nggak? Ya rusak toh. Biasanya amoksisilin berapa hari kalau sudah direkonstitusi dry syrup itu? Tahan berapa hari BUD-nya? Pesan saya ya, nanti sebelum minggu depan Anda wajib punya produk referen satu. Terserah mau generik boleh, mau beli yang paten amoksan mahal boleh. Beli generik aja lah murah-murah ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa banding-bandingkan, oh kayak gini rasanya, oh kayak gini teksturnya, aromanya kayak gini, etiketnya kayak gini, supaya tahu. Ya, wajib tiap kelompok punya produk referen. Nanti boleh bertukar-tukar rasa. Misalnya ada yang jeruk, ada yang stroberi, boleh tukar-tukaran, boleh saling melihat produk referennya temannya, kelompok lain. Ya, kalau ngawang, ya bayangannya kalau ngawang Anda nggak punya produk referen itu semacam Anda mau bikin brownies tapi gak pernah melihat brownies. Kan ngawang, cuma lihat fotonya doang di ini, apa namanya, di Google. Tapi rasanya, teksturnya kayak apa nggak tahu. Jadi nggak tahu yang enak itu yang bagaimana nggak tahu. Oke, sepakat? Kan cuma 5.000, 6.000-an toh.
ya, supaya Anda tahu nanti termasuk oh viskositasnya sekental ini yang bagus itu. Nah, jadi ada pandangannya ya. Oke, Jacinta boleh mau pakai tablet dispersibel ya. Karena nyimpennya nanti dalam bentuk tablet, bukan dalam bentuk larutan atau cairan. Ada lagi yang punya ide? Karena nggak semua solusi untuk anak-anak loh. Biasanya rata-rata cuma dipuyer doang. Dina, silakan Dina. 11 ya NIM-nya. Izin menjawab, Mm-mm. Ibu. Perkenalkan, saya Dina Santi Arini dengan NIM 23011. Untuk solusi selain sirup kering, yaitu berupa tablet effervescent yang dimana nanti kalau misal di kayak semacam vitamin C gitu. Jadi pas ditaruh di air baru dia akan terlarut dalam air. Kemudian yang kedua mungkin bisa dalam bentuk Apa? Yang kedua apa? supo, Supo? suppositoria. Oh, suppositoria. Oke, kenapa Kak Supo? Ya. Kenapa kok milihnya rutenya nanti Supo, Anal? Kira-kira nyampe nggak ya ke sistemik? Nah, itu kan kalau rutenya selain per oral kan kita harus berpikir nyampe nggak ya sistemik ini yang diminta ya toh? Kecuali kalau topikal. Kalau topikal di kayak orang wasir gitu ya langsung itu. Tapi kalau infeksinya ISPA itu yang infeksi di paru-paru. Berarti harus sistemik ya. Nah, kalau diberikan lewat supo, efektif nggak kira-kira? Menarik ini. Maaf Ibu, untuk supo tadi ternyata tidak bisa sampai ke sistemik. Mungkin solusinya yang effervescent Effervescent, tadi. tablet effervescent. Oke, bisa. Tablet effervescent bisa. Oke, yang lain-lainnya boleh. Misalnya puyer effervescent, bisa kan? Dalam bentuk puyer. Ya, cuma kalau penyimpanan dalam bentuk serbuk ya otomatis stabilitasnya lebih pendek biasanya daripada tablet gitu ya. Puyer, kayak puyer bintang 7 itu loh di model begitu bisa sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak ada produknya ya? Karena itu tadi stabilitasnya lebih pendek sehingga rugi dong kalau stabilitasnya pendek berarti ED-nya juga akan pendek, pabrik akan rugi kalau dia tidak beredar dengan cepat gitu kan. Nah itu kan pabrik itu akan memikirkan sampai segitunya, nggak cuman pokoknya saya bikin nggak, tapi ke pasarnya bagaimana, apakah bisa dipasarkan dengan baik atau tidak ya. Oke, baik. Berarti ini sudah ketemu dry syrup ya, sesuai dengan praktikum kita hari ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan dosis untuk sirup kering ini. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menentukannya? Silakan. Ya, yang mau jawab? Kan Anda sudah mencari dosis juga, toh ya? Jadi sirup kering ini pasarnya itu untuk siapa? Apakah dari bayi sampai umur lansia boleh? Atau Anda mau batasi pokoknya untuk bayi saja? Atau ada yang berarti saya pokoknya balita aja, nggak mau bayi, nggak mau orang dewasa. Nah, itu kan terserah. Finala, silakan. Ini siapa? Kok duaan? Terima kasih Ibu. Izin menjawab, perkenalkan saya Mamlatul Badiah dengan NIM 23012. Jadi untuk dosisnya kami 23 berapa? mengambil sumber dari 12? Martin Dale. Itu untuk oral dosnya biasanya sekitar ya 12 Ibu.
izin melanjutkan. Jadi untuk oral dose-nya biasanya sekitar 250 sampai dengan 500 setiap 8 jam atau sekitar 500 sampai 875 tiap 12 jam untuk dosis dewasanya. Sedangkan untuk dosis anaknya untuk dosis anak sampai dia umur 10 tahun itu biasanya 125 mg sampai 250 mg setiap 8 jam, dan untuk anak-anak dengan berat badan di bawah dari 40 kg biasanya dosisnya 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi menjadi beberapa dosis dalam tiap 8 jam. Oke, sebentar, Untuk tiap 12 jamnya Sebentar. biasanya dalam dosis 25 sampai 45 mg per kilogram berat Mamlu badan. Atul, sebentar. Anda bisa share screen kah untuk hitungan dosisnya tadi? Bentuknya ketikan nggak? Atau scanan? Bisa share screen, jadi teman-teman juga bisa lihat ya. Pakai laptop ya? Izin Ibu, kami dibantu share screen oleh teman saya, nggih. Ya, nggak apa. Ini Martindale ya? Boleh dibesarkan sedikit? Kecil. Amoxnya yang mana? Kok cefalexin? Oh ya ini. Oke, 250 sampai 500 tiap 8 jam. 500 sampai 875 di 12 jam. Sampai 10 tahun, sampai 25 sampai 250. Di bawah 40 kilogram dihitung. Oke. Baik, ada ya. Ini di buku apa? Martindale? Iya, Oh, Ibu, Martindale ya? Martindale. Di kanan. Iya, Ibu. Baik, dari sini Anda ingin membuat dosis membuat sediaan tersebut itu mau Anda batasi untuk usia berapa? Siapa tadi mau menjawab, Mamla Atul? Mau dilanjut? Izin menjawab Ibu, untuk umurnya dari kami sendiri membatasi hingga umur 5 tahun, tapi karena sediaan ini merupakan sediaan yang bisa dosisnya bisa di adjust, jadi bisa sampai umur 10 tahun. Jadi untuk umur berapa sampai berapa, Mamla Atul? Dari kami mulai dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, Ibu. 1 sampai 5 tahun. Kenapa nggak sampai 10 tahun tuh? Itu ada anak-anak sampai 10 tahun, 125 sampai 250. Atau mungkin mau sampai 12 tahun? Kalau terlalu sempit, pasar Anda sempit loh. Yang beli sedikit nanti. Atau sampai lansia sekalian. Dewasa lansia. Dosisnya bingung ya. 10 sendok teh. Ngasihnya minumnya pakai sedotan.
Iya, Gimana, Bu, karena gimana? kami menyediakan 5 miligram per sendok makan, per 5 mili. Per sendok makannya berapa dosisnya? 125? 125 miligram. Oke. Jadi sampai umur 5 tahun tetap. Kalau sampai 5 tahun itu pertimbangannya berarti kan 1 sampai 5 tahun aja ya. Pasarmu akan lebih sempit. Sebenarnya kan kita tinggal menyesuaikan pustakanya berapa. Semakin lebar semakin bagus kan ya. Tapi ingat juga kepraktisan. Misalnya sekali minum 4 sendok teh, 6 sendok teh itu kan nggak praktis. Kalau terlalu besar, kalau terlalu menuju dewasa kan bisa-bisa butuhnya 4 sendok teh sekali minum ya. Kalau 125. Nah, itu kan nggak praktis. Nanti dewasa bisalah di cancel agak bawahnya dikit yang sampai paling enggak 2 sendok teh gitu kan ya. Nah, cari yang sampai 2 sendok teh itu Anda bisa pakai usianya. Ya enggak? Atau kalau mau sampai dewasa bikin aja yang model forte. Boleh kok, Anda nggak harus 125 per 5 mililiter ya. Kalau mau bikin forte boleh. Forte itu 250 kan berarti per sendok tehnya. Itu bisa nanti ke dewasa kan 2 sendok teh. Tapi ke bawah, ke usia yang bawah, nah harus hati-hati karena 250. Berarti pol-polan cuma bisa di 125 miligram per sendok teh, setengah sendok teh. Ya, jadi kalau mau di fortekan ya ininya apa pasiennya akan berbeda umur gitu kan. Kalau mau biasa ya usianya juga yang di bawah dewasa seperti itu. Ya, nanti coba ini aja. Intinya yang sampai bisa dihitung maksimal 2 sendok teh itu umur berapa. Itu lebih praktis. Kalau sampai 4 itu nggak praktis. Ya. Kalau sampai 6 apalagi 6 sendok teh. Kayak ono sedotan aja botolin. Diminum sampai setengah botol gitu ya. Kan nggak praktis. Ah, maksud saya ya. Kalau orang dewasa kan banyak itu butuhnya. Oke? Nanti boleh kalau mau direvisi-revisi masih boleh kok. Sebelum praktikum kan masih boleh. Biar enggak terlalu ini. Tapi kalau mau dirubah jadi forte juga boleh. Sebelum praktikum ya. Yang penting kan nanti di ACC dulu sama saya. Oke? Nanti silakan didiskusikan sama kelompoknya mau sampai umur berapa. Oke, kelompok A12. A11 untuk usia berapa? Perwakilan A11? Ibu, saya izin menjawab. Kelompok A11 dosis usianya sampai umur 10 tahun. 10 tahun ya, sesuai Martindale tadi ya, berarti ya. Iya, Oke. kami menggunakan rujukan dari Martindale dan juga ada ngambil dari literatur obat-obatan penting edisi ke-7. Oke, 125 miligram per 5 mili ya? Atau mau bikin 250? 125 per 5 mili. 25. Oke, perwakilan A13 dosisnya berapa? Izin Dosisnya menjawab untuk Ibu. usia berapa? Ya, izin menjawab Ibu, untuk dosisnya kita bikin untuk usia 10 tahun ke atas juga. 10 tahun. 10 tahun ke atas atau di bawah 10 tahun? 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas Ibu. 10 tahun ke atas. Per sendok tehnya mengandung berapa miligram? Untuk per sendok tehnya ini 125 per 5 mili. Untuk dosis 1 kali minumnya untuk 10 tahun ke atas itu 10 sampai 20 mili. 10 sampai 20 mili. Padahal Anda pakai sendok teh. Berarti sekali minum berapa sendok teh? Untuk yang 10 tahun ke atas nggih, Ibu, itu Iya. 2 sendok teh sampai 4. Nah, 2 sampai 4 sendok teh. Gak mumet dah. Nyendoki sampai 4 sendok teh. Ya enggak? Mumet enggak ya kira-kira? Tadi berapa, Pak? Apalagi 10 tahun ke atas. Berarti dewasa juga masuk. Dewasa mau dimasukkan juga? Gimana pas kita? Dewasa dimasukkan? Izin menjawab Ibu, tidak.
sampai maksimal di 12. 12. Ya. 10 sampai 12 tahun. Wah, tambah nggak payu. Anda batasinya cuma untuk 10, 11, 12 tahun berarti ya? Betul nggak? Kalau kalau Anda membatasinya sempit, produk Anda itu yang beli juga sedikit. Betul nggak? Nah, kalau tadi aja 1 sampai 5 tahun tadi yang kelompok A1, 2 ya. Rencananya 1 sampai 5 tahun. Artinya cuma 5, 5 tahunan itu saja kelompoknya. Apalagi kalau 10 sampai 12 tahun. Cuman 3 kelompok tahunan. Karuan sampai lansia. Benar nggak? Kami dari yang kecil juga, Ibu. Mm-mm. Jadi tidak 10, 11, 12 saja. Ada Nah, gimana? gitu. Gimana? Jadi kita buat mulai dari 1 tahun Mm-mm. sampai 10 tahun ke atas itu maksimal di 12 tahun itu. Oh ya. Itu yang lebih luas ya. Saya kira 10, 11, 12 lah. Sedikit nanti yang beli. Ya kan? Bahkan sampai dewasa misalnya ya. Kalau A14 usia berapa sampai berapa? Izin menjawab ini untuk Ya. kelompok A1 tentang usianya dari usia 1 hingga 12 tahun. Sama ya, sampai 12 tahun ya. Nanti yang 12 tahun berapa sendok teh? Untuk yang 12 tahun, 3 sendok teh. 3 sendok ya. Cukup ya, dosisnya dihitung loh. Itu ada berat badan juga kan tadi di dosis. Ada yang berapa tadi? 40 kilogram berat badan. 40 miligram per kilogram berat badan lah. Kalau nggak salah tadi saya baca. Nah, itu harus dihitung juga. Nah, Anda sudah menentukan range usianya. Kemudian, Anda juga perlu menentukan range usia terhadap takarannya. Jadi misalnya, yang setengah sendok teh itu mau dipakai untuk usia berapa sampai berapa? Kan harus dihitung berarti. Ya, nggak? Yang 1 sendok teh itu usia berapa sampai berapa? Yang 2 sendok teh usia berapa sampai berapa? 1,5 sendok teh usia berapa sampai berapa? Anda harus bikin kategorinya. Semua sudah bikin? Oke, saya mau melihat perentangan usianya. Salah satu kelompok silakan share screen. Jadi perentangannya itu maksudnya saya Bu umur 1 tahun sampai 2 tahun saya anggap hampir sama, maka saya bikin setengah sendok teh atau mau langsung 1 sendok teh. Nah, itu saya mau lihat membagi rentang usianya bagaimana. Silakan. Ada yang dalam bentuk soft file boleh di share screen. Kelompok berapa? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, difoto aja. Itunya difoto lalu di share screen. Mohon Ya, izin, Bu. Salsa, Azara. Baik, Bu, Ini, kelompok kami uh-uh, izin share screen. ya, bisa. 1 sampai 3 tahun. Gimana hitungnya? 125 miligram. 1 sampai 3 tahun. Setengah sendok teh. Nah, sebelum masuk ke situ, itu menentukan 1 sampai 3 tahun itu dosisnya berapa dulu gitu ya. Jadi jangan langsung dipukul setengah sendok teh. Ada? Anak sampai usia 10 tahun, 125 sampai 250. Pakai berat badan berarti ya ngitungnya ya. Kurang dari 40 kilogram berat badan, 20 sampai 40 miligram per kilogram berat. Nah, berarti kalau mau 1 sampai 3 tahun, Anda harus tahu berat badannya kira-kira berapa. Ya nggak?
Berat badan anak usia 1 sampai 3 tahun. Lihatnya di mana? Anda bisa buka ISO. ISO spesialit obat itu loh, buku ISO tahu? Di situ ada range berat badan anak secara normal ya. Bukan yang apa stunting atau yang obes, bukan, tapi yang normal. Jadi misalnya 1 tahun itu usia beratnya adalah 10 sampai 15 misalnya. Nah, tinggal ngalikan tuh misalnya 10 sampai 15. Berarti 20 sampai 40 miligram, anggap aja 20 miligram ya, 20 miligram kali 10. Berarti berapa? 200 miligram. Pakai yang rendah aja misalnya 200 miligram. Tadi anunya 125 ya. Nah, Iya, berarti Bu. berapa? Satu, 1,5 sendok teh. Akhirnya kan begitu ketemunya. Nah, jadi dihitung pelan-pelan seperti itu. Anak kurang dari 10 tahun, 3 kali sehari 10 miligram per kilogram. Usia 3 sampai 10 tahun, 3 kali sehari 250 miligram. Usia 1 sampai 3 tahun, 3 kali sehari 125. Iki piye to lek gawe anu rek? 1 sampai 3 tahun. Mm-mm. Jadi menyimpulkan bahwa 3 kali sehari 125 miligram ini dasarnya apa untuk anak 1 sampai 3 tahun? Gitu ya. Kan nggak kita putusin langsung, pokoknya yang 1 sampai 3 tahun, 1 sendok teh deh. Kan nggak gitu. Harus sesuai dengan hitungan ininya. 20 sampai 40 miligram ini loh. Per hari. Ya toh? Per hari dibagi dalam 3. Kalau 2 kali sehari, 25 sampai 45. Oke, contoh gini tadi ya. Berat badan anak 1 tahun 10 kilogram. Maka dosisnya adalah 20 dikali 10 kan? 200 200 miligram. Dibagi 3 kan? Karena 8 jam sekali ya. 200 bagi 3 berapa? 67. Ya, 67 miligram. Kalau dosis Anda 125 miligram per sendok teh, berarti 67 itu kira-kira berapa sendok teh? Setengah kan? Ya Pak, bisa bisa diikuti? Bisa diikuti nggak? Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk, wis pokoknya semini, semini, semini. Enggak, ada teorinya dulu. Kita ikuti teorinya dulu, nanti kita cocokkan sesuai apa enggak dengan produk referen. Jadi produk referen itu kan membantu ya untuk memudahkan kita menyusun apa namanya, menyusun formula, menyusun apa settingan kemasannya misalnya ya, termasuk etiket dan aturan pakai. Tapi kan kita harus tahu dari mana 1/2 sendok teh atau 1 sendok teh itu. Oke, bisa diikuti? Jadi yang pertama dilakukan adalah kita mencari tahu berat badan untuk masing-masing usia tadi. Punya buku ISO di rumah? Gak ada, di googling. Tabel berat badan untuk balita. Kan mesti muncul lah itu ya. Ini dikira-kira umur 1 tahun berat badan berapa, 2 tahun berat badan berapa, 3 tahun berat badan berapa. Lalu masukkan ke perkalian ini tadi 20 miligram. Pakai yang rendah aja deh, 20 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi 3 nanti. Karena untuk 3 kali sehari. Oke? Coba cek yang hasil Anda hitungan ini ke bawah, turunin, turunin. Tadi, nah 1 sampai 3 tahun, 187,5 miligram. Sebentar ya.
Oke, dilanjut. Baik, gimana jadinya ketemu berapa? 1 sampai 3 tahun 1 kali pakai 2,5 mili ya? 3, 7,5 mili. Takaran untuk 1 hari pakai. Oh, ini untuk 1 hari. Oke, tahu ya caranya berarti ya. Jadi Anda hitung dulu dosis per usianya dulu ya. Hitung per umurnya, kemudian disesuaikan dengan dosis 1 sendok tehnya. Ya, sudah benar ketemu sekian, tapi tadi kan tidak dijelaskan tuh dapatnya dari mana ini. Kok tiba-tiba 1/2 sendok teh ya. Nanti ditambahkan di hitungannya dengan hitungan 20 mg per kilogram berat badan tadi boleh. Dengan ditambah data berat badan per usia. Ya, oke? Baik, Bu. Mm-mm. Zahra. Baik, boleh tutup. Selanjutnya kita udah ngomongin dosis. Oke, setelah dosis kita masuk ke formula ya. Nah, untuk formula sekarang yang perlu kita pahami adalah bagaimana komposisi bahan-bahan tambahan yang diperlukan untuk suatu sediaan suspensi. Masih belum dry ya, suspensi secara umum. Apa saja bahan-bahan yang perlu ditambahkan? Silakan. Dan nanti kasih contoh bahannya apa. Dava, silakan Dava. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatal Subianto dengan NIM 23041. Izin menjawab, Bu, untuk bahan tambahan yang diperlukan dalam suspensi sendiri adalah suspending agent. Nah, salah satu contohnya itu ada santan gam sama CMCNA. Gam sama suspensi. Sama CMCNA. Oke. Sudah. Konsentrasinya berapa? Untuk konsentrasinya sendiri mengacu pada HPE itu untuk CMCNA itu rentangnya 0,1 sampai 1%. Sedangkan untuk santan gam itu tidak disebutkan pada HPE sehingga mengacu pada buku lain yang ditulis oleh Lieberman dan juga didukung sama penelitian suatu jurnal. Nah, itu sekitar rentangnya 0,05 hingga 0,5. Kelompok kalian pakai ini, dua-duanya, santan Ya, gam Bu, sama pakai. CMC. Oke, Ya, Bu. boleh. Oke ya, nanti kita bedah lagi detail ke formulanya. Sekarang formula umum dulu. Jadi suspensi yang pertama bahan tambahannya adalah suspending agent. Oke, yang kedua bahan tambahannya apa? Silakan. Selain Izin suspending menjawab. agent, titis. Ya, titis. Selanjutnya itu ada surfaktan atau pembasah yang digunakan untuk membasahi partikel padat obat agar lebih mudah untuk terdispersi. Nah, contoh dari surfaktan itu contohnya ada Sebentar. Clean Surfaktan 8. dan surfaktan atau pembasah. Iya. Nah, sebentar. Kalau surfaktan itu fungsinya apa? Beda, sama nggak sih surfaktan dan pembasah itu? Kalau pembasah itu kan namanya wetting agent ya. Bahasa Inggrisnya wetting agent. Nah, surfaktan dengan wetting agent itu apakah sama fungsinya di dalam suatu suspensi atau berbeda?
Mohon maaf Ibu, sepertinya surfaktan atau pembasah itu berbeda. Oke. Dua-duanya dibutuhkan nggak dalam suspensi? Atau salah satu aja? Yang dibutuhkan pembasah atau wetting agent. Wetting. Oke. Silakan wetting agent itu apa dan fungsinya apa? Contohnya apa? Agent fungsinya untuk membasahi partikel padat dari obatnya agar mudah lebih terdispersi. Contohnya itu ada polisorbat 80 atau Twin 80. Win 80. Oke, wetting agent ya, pembasah. Nah, ini kuliahnya sudah belum ya? Suspensi sudah kuliah atau belum? Sudah ya? Bu Tora, bukan? Izin menjawab belum, kemarin masih emulsi. Oh, suspensinya malah belum. Oke, jadi silakan nanti boleh dibuka di HPE atau boleh dibuka di buku-buku formulasi ya. Lahman boleh, terus Ansel boleh. Yang menjelaskan tentang suspensi. Wetting sama surfaktan tuh memang beda, tapi kadang ada bahan yang sama. Contohnya sama. Ya, Twin itu kan juga surfaktan. Ya enggak? Coba dibuka HPE-nya. Twin itu fungsinya apa? Kadang satu bahan itu bisa banyak fungsi ya. Dan wetting, mekanisme kerja wetting agent itu bagaimana, kalau surfaktan bagaimana. Kenapa butuh surfaktan? Ya karena serbuk bahan aktifnya ini tidak bisa, satu tidak bisa larut, dua tidak mudah terbasahi oleh pembawanya. Pembawanya apa? Air. Nah, jadi perlu semacam kayak dilingkupi dulu baru bisa bercampur dengan air. Kalau di Farvis dulu masih ingat nggak? Menurunkan sudut kontak. Ya, itu apa? Wetting apa surfaktan? Kalau surfaktan menurunkan tegangan permukaan ya. Kalau wetting menurunkan sudut kontak sehingga kontak antara air dengan permukaan bahan aktif itu bisa lebih kecil. Oke, nanti dicek lagi di buku pustaka ya. Ini saya ngomong belum tentu benar ya. Saya ingatkan setiap opini itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Anda harus cross check ya. Bisa jadi saya salah, bisa jadi Anda salah. Maka kita harus sama-sama cross check. Yang penting merujuknya itu ke pustaka yang benar ya. Jadi dua-duanya sama-sama dibutuhkan kalau dalam suspensi ya. Kadang satu bahan itu bisa berfungsi dua. Tapi untuk mekanisme kerjanya, tolong nanti dicek lagi dan masukkan ke pembahasan nanti ya di laporan. Masukkan ke pembahasan. Masing-masing bahan yang ditambahkan itu Anda jelaskan fungsinya apa, konsentrasinya berapa. Ya. Oke, twin ya, pakai twin boleh. Terus bahan yang lain lagi, silakan. Siapa nih? Uzli Fatul. Oh, Septa dan Uzli Fatul. Uzli Fatul dulu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Uzli Fatlasana dengan NIM 023002 dari kelompok A11. Nah, formula suspensi yang lain selain yang telah disebutkan tadi yaitu salah satunya yaitu bahan pemanis, di mana bahan pemanis ini berfungsi dalam meningkatkan penerimaan rasa. Nah, misalnya itu contohnya salah satunya itu sukrosa, bisa juga NA-sakarin. Nah, di mana sukrosa itu, sebentar, sukrosa itu pemanis alami yang dapat memberikan sensasi menyenangkan di mulut, sedangkan kalau penggunaan NA-sakarin itu memiliki kekuatan pemanisnya itu 300 sampai 600 kali dari sukrosa. Terkadang di sebuah apa namanya formulasi itu digunakan keduanya. Kombinasi maksudnya. Iya, maksudnya kombinasi Ibu. Oke, sweetening ya. Nah, nanti pemilihan sweeteningnya apa, konsentrasinya berapa bisa di ini.
Oke, selain sweetening, siapa lagi tadi? Siapa tadi? Yang cowok? Misi, Bu. Ah, yuk. Ibu, perkenalkan saya Sapari Salvavi Ah, dengan tim 2320. Selain sweetening, mungkin bahan yang perlu ditambahkan dalam formulasi sediaan suspensi adalah pengawet atau preservatif yang mana yang digunakan dalam formulasi kali ini natrium benzoat. oke, preservatif ya. Kenapa pakai natrium benzoat? Kok nggak dipakai nipasol? Gimana, Septa? Yang lain mau bantu kelompoknya Septa yang pakai natrium benzoat? Atau kelompok lain yang sama-sama pakai natrium benzoat bisa menjelaskan kenapa milihnya? Ya, Dava. Izin menjawab, Bu. Hmm. Sebenarnya kelompok kami tidak menggunakan NaBenzoat, tapi alasannya sendiri tidak memakai NaBenzoat karena rentang pH-nya itu tidak terlalu luas, yakni maksimal itu aktivitasnya kalau melebihi pH 5 itu tidak maksimal aktivitas pengawetnya, sehingga kami menggunakan nikotin dan nipasol. Eh, apa namanya? pH-nya yang diinginkan pH 5. Sediaannya pH yang diinginkan pH 5. Kalau mengacu pada farmakope itu sekitar 5 sampai 7, Bu. Sehingga dari kami sendiri mengambil tengah-tengahnya yaitu 6. 6. Kemudian apa namanya? Natrium benzoat pH stabilitasnya berapa? 4. 4 stabilitasnya. Berarti nggak cocok gitu. Bener tah? Di sini menjadi 2 sampai 5, Bu. 4 sampai 5 natrium 2 benzoat. sampai 5, Bu. Mm-mm. Kalau amoksisilinnya stabilnya di pH berapa? Kalau dalam suspensi 5 sampai 7,5. Oke, ada irisan kan 5? Kan Ada, Bu. irisan 5-nya ya. Heeh. Artinya masih bisa. Masih bisa, Bu. Cuman karena terlalu mepet takutnya itu Takut ya. membeli. Oke, oke. Ya, jadi terus akhirnya pakai apa nih? Pakai nipasol. Iya, Bu. Oke. Ini nanti ini komposisi ya. Nanti kita lihat pada saat proses pencampuran. Ya, apakah bisa dicampur atau tidak. Oke, enggak apa-apa. Kita skip dulu untuk preservatif. Ada lagi ini bahan yang perlu ditambahkan? Umi, silakan Umi. Selain sebelumnya perkenalkan, saya Umi Saadah, NIM 23001. Bahan yang perlu ditambahkan yaitu ada buffer untuk menjaga pH obat tetap stabil. Dari HPE sendiri untuk suspensi itu pH yang diinginkan itu 5 sampai 7,5. pH suspensi atau pH suspensi amoksisilin? Ini yang secara umumnya. Secara umum. Jadi belum tentu cocok untuk amoksisilin ya. Sepertinya yang ini suspensi amoksisilin Ibu yang 5 sampai 7,5. Pustakanya apa itu? Itu dari HPE. HPE ada suspensi amoksisilin? Di HPE ada? Nggak ada. HPE hanya untuk eksipien. Ya nggak? Kalau sediaan di mana?
Di Farmakope, Ibu. Farmakope berapa? Yang 6. Halaman? Maaf ya, saya cerewet dari kelompok yang minggu kemarin juga saya cerewetin. Kenapa? Supaya Anda itu membuka pustaka. Ya, bolak-balik saya sampaikan setiap praktikum supaya Anda merujuk ke pustaka yang sebenarnya, bukan sekedar jurnalnya kakak tingkat lah, atau jurnal kelompok lain, atau jurnal yang ada di Google. Banyak kan ya di Google ataupun di ChatGPT banyak. Tapi ingat, itu belum tentu benar. Anda harus merujuk pustaka yang benar dengan cara apa? Melihat sendiri di pustaka itu benar nggak kalimat itu. Kalau Anda merujuk ke jurnalnya kakak tingkat tuh seringnya Martindale edisi 28 gitu ya misalnya. Dicek itu nggak ada. Saya pernah dulu mahasiswa kayak gitu, terus, kita cek bareng-bareng nggak ada. Dicari sampai elek nggak ada. Nah berarti kan terbohongi ya. Dibohongi nggak sengaja. Dan itu ketika kita tuliskan, wah boys pokoknya tak tulis gitu. Nanti turun-temurun sampai 10 tahun, berapa belas tahun itu ditulis terus sama adik tingkatnya. Jadi apa? Sesat menyesatkan ya, berbahaya sekali. Makanya saya selalu sarankan dan wajibkan Anda untuk membuka pustaka sendiri dan tahu sendiri, membaca sendiri. Karena apa? Karena dengan tahu sendiri Anda akan yakin 100%. "Misal aku belum buka di halaman ini. Masih ingat saya di sebelah kiri bagian atas. Permisi, Ibu. Ya, gimana? Ini ada di Farmakope halaman 131. Farmakope Indonesia 6. Ya. Bunyinya untuk pH, sediaan, suspensi, amoxicillin ya, stabilitas ya. Boleh di share screen. Temannya. Mohon maaf Ibu, sekarang saya lagi ada pelatihan dari LPMPP, jadi belum bisa share screen. Ini menggunakan HP. Oh gitu. Nah, Izin mungkin ada saya temannya. bantu share screen. Boleh temannya, boleh. Siapa yang mau share? Sarah. pH 5 sampai 7. Oke, antara 5 sampai 7,5 ya. Oke, kan muncul kayak gini. Temannya juga bisa melihat ya. Baik. Oke, cukup. Selanjutnya mungkin ada tambahan lain lagi untuk bahan tambahannya. Apakah ada yang diperlukan ditambah lagi? Devina, silakan. Baik, Ibu izin menjawab. Sebelumnya saya izin off cam karena kamera saya tidak bisa dinyalakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Devina Putri dengan NIM 2322 10101030. Izin menjawab. Dari formulasi untuk pembuatan suspensi kering itu bahannya ada bahan pengikat atau binding agent, dan pada formulasi ini kamu menggunakan PVP atau polyphenol pyrrolidone yang berfungsi untuk membantu pembentukan granul yang baik dan meningkatkan kestabilan sediaan. Kemudian ada bahan pengental yaitu CMCNA contohnya yang berfungsi sebagai pengental. Kemudian ada perisa untuk mengurangi rasa pahit dari suspensi amoxicillin. Oke. Itu ya, diborong semua. Sama satu lagi apa? Satu lagi bahan tambahannya apa? Tadi yang terakhir saya ini perasa untuk Ada mengurangi satu rasa lagi pahit. belum disebutkan. Pembawa. Aquades. Ya, itu kan paling banyak itu komposisinya. Masa gak disebut ya? Aquades itu bagian dari komposisi suspensi ya. Baik, sekarang kita bedah satu persatu. Jadi karena Anda ingin membuat sediaan dry syrup, ya. Dry syrup berupa suspensi kering. Nah, untuk formulasi suspensi memang seperti ini.
kecuali yang binding ya. Binding agent itu bukan formula yang harus ada pada suspensi ya. Tapi pada dry syrup ini kan sediaan yang kita inginkan awalnya adalah bentuknya apa? Granul ya, granul atau serbuk gitu ya. Nah, itu yang membedakan dengan suspensi biasa. Jadi awal yang dijual nanti yang diproduksi itu dalam bentuk serbuk atau granul yang nanti direkonstitusi sendiri oleh pasien atau apotik ya. Sehingga di sini saya pisah untuk evaluasi nanti ada granul, ada suspensinya. Nah, suspending agent pertama yang paling penting dalam suspensi itu adalah suspending agent. Fungsinya tadi untuk apa suspending agent? Ada yang mau jawab? Suspending agent fungsinya untuk apa? Halo. Ya, Dava. Izin menjawab Bu. Untuk fungsi suspending agent sendiri itu untuk meningkatkan viskositas lalu menjaga partikel zat aktif agar tetap terdispersi. Menjaga apa? Zat aktif supaya Tetap terdispersi. terdispersi. Itu aja? 5,8. Dari soal Supaya apa? Jadi dia meningkatkan viskositas ya. Supaya apa? Anda kan tahu suspensi itu ciri khasnya apa? Ada zat aktif yang tidak larut dalam air gitu kan ya. Sehingga kalau dia dicampur di dalam air, dia akan langsung turun, langsung mengendap. Benar? Maka kita menginginkan suspensi itu adalah zat aktifnya terdispersi sempurna sehingga tidak ingin mudah mengendap. Benar. Caranya bagaimana? Dengan meningkatkan viskositas sediaannya. Jadi dia dengan meningkat viskositasnya, maka dia tidak mudah mengendap dan mudah untuk didispersikan. Jadi di sini ada suspending agent, kok ada thickening agent. Ya enggak? Suspending sama thickening ini kan akhirnya bahannya sama ini pengental. Suspending agent salah satu fungsinya juga adalah mengentalkan. Ya. Jadi yang ini enggak perlu. Betul? Tadi kan contohnya juga sama tuh. CMCNA. Ya. Kelompok berapa tadi? Yang thickening. Karena suspending agent itu fungsinya ada yang mengentalkan. Ada yang bekerja apa namanya meningkatkan viskositas yaitu mengentalkan tadi. Oke, terus bahan yang dipakai karena kita mau membuatnya dry syrup, kita ingin mengentalkan, tapi kalau terlalu kental apa yang terjadi? Kalau terlalu tinggi konsentrasinya apa yang terjadi? Ingat, ini dry syrup. Kita tidak mencampur dahulu, kemudian memasukkan ke botol, tidak. Tapi pasien atau apotek tinggal menambahkan air. Jadi tidak ada pengadukan di sana pada saat mau digunakan, benar? Yang ada adalah pengocokan ringan. Maka penggunaan suspending agent harus hati-hati. Jangan terlalu tinggi konsentrasinya, jangan terlalu rendah, dan usahakan adalah menggunakan bahan yang mudah bercampur dengan air. Itu kata kuncinya. Karena kalau susah bercampur dengan air, yang terjadi apa? Merongkol suspensinya. Ya lah, pakai mortar bisa digerus. Lah ini kan cuma dikocok ringan. Oke, bisa dipahami? Nah, bagi tadi yang menggunakan kombinasi, boleh, nggak apa-apa. Saya nggak membatasi formula. Silakan nanti formulanya dicoba, biar Anda tahu ternyata kalau pakai ini segini itu kental banget. Kalau ini segini itu ternyata encer banget sehingga gampang ngendap. Ternyata nggak mau terdispersi dalam air alias merongkol-merongkol. Nah, supaya Anda tahu nggak apa-apa, silakan nanti dicoba minggu depan.
Kan nyobanya 2 kali toh, masih bisa diperbaiki nanti kalau nggak cocok bisa dirubah formulanya. Ya, yang penting apa? Yang penting Anda tahu karakteristik dari masing-masing bahan yang mau Anda pakai. Misal CMC. CMC itu gampang nggak sih ditambah air? Atau harus apa namanya? Harus dengan air panas kah nyampurnya? Apakah harus dengan pengadukan yang digerus misalnya? Nah, seperti itu ya. Kalau pakai apa tadi santan gam itu gampang nggak sih? Kalau ditambah air dikocok aja bisa langsung merata nggak ya? Nah, itu yang harus diketahui. Karena kalau itu nggak tahu, yang terjadi adalah Anda nyampurkan serbuk berisi suspending agent, kemudian diisi air, dikocok, wes merongkol-merongkol, ada yang kayak lem, ada yang kayak gel, jadi nggak karu-karuan nanti. Oke, jadi silakan dicari mana kira-kira suspending agent yang cocok untuk dry syrup. Ya, mau satu boleh, kombinasi boleh. Nanti boleh dicoba. Tapi pesan saya adalah kalau terjadi merongkol berarti itu konsentrasinya terlalu tinggi atau suspendingnya tidak cocok. Karena apa? Karena kalau suspensinya suspensi cair, itu kita masih bisa gerus. Ya enggak? Di mortir masih bisa kita gerus. Tapi kalau suspensi dry dari serbuk ditambah air itu hanya dikocok saja. Kita enggak ngaduk, pasien enggak gerus. Oke, bisa diterima? Silakan nanti dicek suspending agent-nya ya. Kalau mau lebih mudah ya nyarinya suspending agent untuk dry syrup apa? Konsentrasi berapa? Cek ke HPE, bisa nggak? Kemudian minggu depan dicoba. Kalau merongkol, kalau kental banget ya nanti diotak-atik konsentrasinya atau kalau perlu diganti. Contoh-contoh suspending agent rata-rata adalah gelling agent ya, yang berfungsi sebagai gelling agent itu bisa polimer-polimer. Gom Arab itu bisa ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah wetting tadi ya, wetting agent pembasah. Nah, pembasah yang mau dipakai adalah twin ya. Coba nanti boleh dicari alternatif selain twin apalagi. Nah, twin itu bentuknya cair. Benar. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, sementara yang Anda inginkan sediaannya itu adalah bentuk granul atau serbuk. Benar? Kan yang dimasukkan ke botol nanti granul atau serbuk. Nah, kalau ada bahan cair yang dimasukkan, kira-kira serbuknya ngempel nggak? Gimana? Ngempel nggak? Paling kalau konsentrasinya tinggi. Ngempel ini nggak jadi granul atau serbuk nanti. Nah, jadi penambahan wetting agent dipilih nanti silakan dicari lagi. Kalau memang yang bagus adalah itu ya nggak apa-apa, tapi konsentrasinya minimalis aja, jangan ambil yang maksimalis. Itu kan biasanya rentang ya. Ambil rentang bawah aja. Kenapa? Karena takutnya nanti malah lembab. Ya, serbuknya nanti lembab, ngempel. Nggak bisa disimpan lama. Oke? Bisa diterima? Twinnya bisa diterima? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Wetting ya. Wetting tetap perlu, tapi konsentrasinya tadi itu disesuaikan. Biar nggak ngempel. Sweetening. Oke, sweetening perlu. Anda tahu kan baunya amoxicillin seperti apa? Sweetening dan korigen odoris ya, itu penting banget untuk amoxicillin, apalagi untuk anak-anak. Baunya amok itu loh kayak apa? Habis diminum keluar di urin aja masih bau gitu kan. Nah, berarti harus bisa menutupi rasa dan aromanya tadi. Nah, sweetening yang bagus yang bagaimana? Ini juga harus diperhatikan. Anda mau pakai sukrosa? Sukrosa gampang aja sih larut dalam air ya. Nah, tapi ada sifat lain dari sukrosa. Apa sifat lainnya untuk sukrosa? Yang tidak cocok untuk dibuat dry syrup. Ada yang mau jawab? Kekurangan sukrosa dalam pembuatan dry syrup apa? Yuk, kemarin kan sudah tuh di larutan.
Ya, Safa. Safa, Akila. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin perkenalkan diri, saya Safa Akila dengan NIM 23055. Mm-mm. Terkait penggunaan sukrosa, kelemahannya dia dapat mengkristal ketika ketika bereaksi dengan etanol. Apa? Bereaksi dengan etanol? Emang Anda pakai etanol? Uh, Kebetulan formula kami menggunakan etanol. Salah satu formula kami menggunakan etanol. Kenapa pakai etanol? Untuk apa etanolnya? Gimana? Etanolnya buat apa? Kami gunakan untuk meningkatkan kelarutan. Larutannya siapa? Amoksisilin. Larutan amoksisilin itu. Oke lah, mentah lagi jadinya. Tadi kenapa tidak dibuat larutan? Tadi di diskusi awal, kenapa tidak dibikin larutan saja, tidak dibuat dry solution? Karena amoksisilin dapat terhidrolisis. Gimana, Safa? Karena amoksisilin dapat terhidrolisis dalam air. Nah, terus Anda tambahin etanol supaya meningkat kelarutannya. Lah, mempercepat terurai. Gimana? Dia maksudnya takutnya itu Yang lain paham maksud saya ya? Jadi ketika kita menambah suatu bahan, itu kita harus tahu fungsinya. Jangan sampai fungsi di situ itu membuat kacau sistem yang mau kita buat dalam sediaan tadi. Kita mau bikin sistem suspensi. Suspensi itu kan memang nggak larut. Memang tidak larut karena bahannya sukar larut dan memang kita tidak menghendaki dia larut. Ya, ada bahan yang suka larut tapi kita paksain larut kan ada. Tadi di awal saya sampaikan kan mau dibikin dispersi padat mungkin juga bisa. Tapi memang kita nggak menghendaki larut. Kenapa? Karena kalau larut berarti dia akan mudah terdegradasi. Cincin beta laktamnya akhirnya nggak ngefek kan gitu. Nah kalau sudah tahu seperti itu ya jangan ditingkatkan lagi kelarutannya. Kalau kita tingkatkan ya bodoh aja ambek ngerusak beta laktamnya gitu kan. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kelompoknya Safa kelompok berapa? A1 berapa? saya A13 Ibu. A13. Kelompok A13 bisa dipahami? Bisa Ibu. Berarti nanti kalau mau diganti formula masih boleh ya. Intinya Anda harus bisa mempertanggungjawabkan masing-masing bahan yang ditambahkan dalam formula. Oke, kita balik lagi ke sukrosa. Apa kekurangan sukrosa sebagai sweetening dalam dry syrup? Dan kelebihannya apa? Sukrosa itu gula pasir ya. Ada kelompok yang pakai sukrosa pemanisnya?
Kelompok berapa yang pakai sukrosa? Nggak ada yang pakai sukrosa. Kelompok 1 memakai sukrosa. Berapa persen? Berapa persen? 50%. 50%. Wah. Ada pemanis lain nggak? Kelompok 1. Sukrosa tok atau ada kombinasi dengan pemanis lain? Kombinasi dengan Na sakarin, Sakarin. tetapi konsentrasinya paling kecil untuk Na Oke. sakarin. Oke, baik. Jadi gini, sukrosa Anda harus tahu sifat fisika kimianya, terutama terhadap air dan terhadap kelembapan. Ya, sukrosa itu mudah ini enggak? Mudah apa namanya? Higroskopis enggak sih? Higroskopis kan ya? Nanti cek di HPE ya, biar cepet nih. Jadi sukrosa itu higroskopis. Emang kenapa kalau higroskopis? Ingat yang Anda buat itu nanti sediaan akhirnya berupa granul. Granul kalau higroskopis boleh nggak? Boleh nggak granul kalau higroskopis? Nggak boleh Ibu. Hmm? Nggak boleh kan ya? Nggak boleh, karena kalau higroskopis meleleh nanti lama-lama ngempel gitu kan. Jadi, apa namanya, seharusnya kita perlu hati-hati dengan penggunaan sukrosa. Kalau kelebihannya apa? Kelemahan yang lainnya apa? Manisnya kurang dibanding pemanis buatan yang lain. Ya, benar ya. Kemarin sudah bikin sirup paracetamol, udah nyoba kan kalau pakai sukrosa tok pahitnya kayak apa ya. Ah, Amox tidak sepahit paracetamol memang, tapi dia aromanya nyegrak, aromanya nggak enak. Kelebihannya apa kalau kita pakai sukrosa? Kita mau bikinnya itu granul, ya, atau serbuk. Jumlah bahan aktif ditambah suspending agent dan lain-lainnya ini kalau tanpa sukrosa itu kan sedikit ya. Kalau kita jumlah bobotnya totalnya itu kan sedikit. Nanti kalau dimasukkan ke botol, volume dari serbuk atau granul yang sudah tercampur semua itu akan sedikit sekali bisa-bisa. Benar? Sehingga kan ini yang dijual botol bersama dengan granul atau serbuk di dalamnya. Kalau serbuknya sedikit itu kan kayak sing nggak estetik gitu kan ya. Anda misalnya beli obat, isinya kok sedikit. Walaupun itu dosisnya udah benar. Ya nggak? Ya nggak? Efek nggak? Oke. Ada kelompok yang nggak pakai sukrosa sama sekali kah? Ada? Izin menjawab Ibu, dari kelompok 2 1, 2. tidak memakai Oke. sukrosa. Oke, gini. Minggu depan yang pakai sukrosa 50% tetap silakan dibuat. Saya nggak ngubah-ngubah dulu ya biar Anda tahu nanti kelemahannya apa. Nah, di percobaan kedua nanti silakan mau dirubah boleh. Kan mungkin minggu depan nggak sama saya ya praktikumnya ya. Sama dosen lain kayaknya ya. Jadi pesan saya silakan dibuat, nggak tadi nggak popo di percobaan pertama supaya Anda tahu, oh kelemahannya ini benar yang disampaikan dosennya. Jadi kalau pakai sukrosa itu akan menghasilkan efek bulky, tahu ya bulky ya. Bulky itu voluminus, volumenya agak banyak nanti. Tapi kalau sukrosanya terlalu banyak, itu bisa-bisa sebotol lebih. Lah airnya nanti nambahnya kemana? Ya nggak?
Nah, nggak apa-apa. Yang kelompok pakai sukrosa coba aja 50% ya. Nanti dilihat kira-kira menarik nggak ya kalau jumlah granulnya itu banyak. Nah, nyampurnya gampang apa susah ya. Terus yang nggak pakai sukrosa dibuat aja minggu depan dan Anda bisa bandingkan dengan volume yang pakai sukrosa. Itu biasanya sedikit sekali dan tidak kental. Ingat, sukrosa itu selain sweetener, selain pemanis, dia bisa mengentalkan. Anda pernah bikin sirup? Sirup itu kan kental ya, sirup simplex itu kan kental. Nah, itu bisa membantu mengentalkan. Jadi Anda nggak perlu lagi tikening-tikeningan. Bantuan dari sukrosa tadi itu juga sudah lumayan untuk mengentalkan. Karena kan suspensi itu viskositasnya diusahakan kental supaya apa? Tidak mudah mengendap, ya kan? Kalau terlalu encer suspensinya nanti efeknya apa? Mudah mengendap dan tidak stabil akhirnya caking dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ya, Ibu. silakan nanti disesuaikan dulu dengan formulanya. Salah nggak masalah ya. Yang penting Anda tahu, oh ternyata lek kakek gula pasir tuh kayak gini. Kalau nggak pakai gula pasir tuh kayak gini. Maka saya ambil berapa ya kira-kira. Gitu. Nanti Anda memutuskan, menganalisa dan memutuskan di sana. Oke, kita masuk ke, oh ya, sweetening kalau misalnya tanpa gula pasir juga apakah rasanya enak atau enggak? Ya, wajib bagi Anda yang praktikum ngicipi, kecuali yang punya alergi terhadap amoksisilin, jangan. Bagi yang nggak punya alergi, silakan ngicipin 1 tetes aja untuk merasakan, rasanya ternyata masih pahit, rasanya aroma amoknya masih nyegrak. Nah, bandingkan dengan produk referen, ya. Bandingkan dengan produk referen bagaimana? Bisa nggak Anda bikin setara dengan produk referen? Oke ya, pemanis. Selanjutnya preservatif. Tadi antara nipagin, nipasol, dan natrium benzoat. Mana yang dipilih? Sifatnya masing-masing bagaimana? Sifat fisika kimianya. Natrium benzoat kelarutannya dalam air, bagus nggak? Natrium benzoat Bagus, bagaimana? Ibu. Ya? Bagus Bagus, Ibu. kelarutannya dalam air, Bu. Kelarutannya bagus. Oke. Kalau kelarutannya bagus, berarti nanti kan kita nggak perlu susah-susah, tinggal tambahin air, dikocok larut ya. Nah, nipagin, nipasol, kelarutan dalam air bagaimana? Kelarutannya bagaimana dalam air? Bisa nggak? Atau harus pakai air panas, harus pakai propilen glikol? Jadi itu intinya praformulasi itu begitu ya. Banding-bandingkan sifat. Mau memilih harus dibandingkan sifatnya. Yuk, gimana? Nipagin, nipasol bisa nggak dibuat untuk dry syrup? Yo, Doni Sarah. Izin menjawab, Bu. Siapa ini? Sebenarnya saya, Muhammad Dava Dava, ya? Bu. Dava. Eh, untuk nipagin sendiri itu kelarutannya larut dalam 500 bagian air dan 20 bagian air mendidih. Sedangkan Sehingga? nipasol itu sangat suka larut dalam air. Berarti bagaimana? Boleh nggak sih pengawet itu tidak larut di dalam suspensi? Boleh nggak? Nggak boleh, Ibu. Nggak boleh karena? Karena yang nggak boleh larut itu cuma bahan aktifnya aja. Ya, betul. Jadi, suspensi itu yang tidak larut zat aktifnya saja, yang lain harus larut, apalagi pengawet. Pengawet kerjanya di mana? Di air apa di zat aktif? Di airnya, Bu. Iya, pengawet itu kan membunuh mikroorganisme yang tumbuh di air. Maka dia harus larut air, kan? Kalau dia nggak larut air, buat apa? Nggak bisa membunuh mikrobanya, benar nggak? Apakah Iya, kemudian Bu. suspensinya? Ya Bu, biar larut, nipagin, nipasolnya nanti saya merekonstitusi sirup amoksisilnya pakai air panas.
Gimana, boleh? Terus sirupnya panas-panas disuruh minum gitu ya ke anak kecil gitu. Kacau kan kalau seperti itu ya. Jadi kita cari pengawet yang larut air supaya apa? Karena ini nggak ada penggerusan. Rekonstitusi itu cuma ditambah air dikocok-kocok, nggak ada penggerusan, nggak ada penghalusan lagi. Jadi hanya dikocok ringan, nggak ada stirrer juga gitu ya. Sehingga dengan pengocokan ringan, preservatif dan semuanya, sweetening dan lain-lainnya ini bisa larut semua, kecuali amoksisilinnya. Oke, bisa dipahami? Ada yang masih pakai nipagin-nipasol? Nah, yang pakai nipagin-nipasol harus memastikan bisa larut. Yuk, Vianala, kenapa? Ada yang mau ditanyakan, Vianala? Izin bertanya Ibu, mohon maaf Ya. sebelumnya menyela. Mm-mm. Perkenalkan sebelumnya saya Pendalam Seranti Aswa dari Siapa 23010. ini? Saya izin bertanya mengenai Si. tadi kan Yang kalau bertanya kelompok siapa? kami itu ada 2 formulasi. Sebentar, yang bertanya siapa? Pienola Ibu. Oh, saya kira pakai akunnya. Pienola. Benar. Izin bertanya Ibu, kan kelompok kami itu ada 2 formulasi. Yang pertama menggunakan nipagin sama nipasol, yang kedua menggunakan NA-benzoat. Nah, tetapi kalau yang NA-benzoat itu seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa pH-nya itu bekerja itu harus di bawah 5 dengan maksimalnya 5. Sedangkan kalau yang untuk pH formulasi suspensi itu harus suspensi amoksisilin itu harus 5 sampai 7,5. Berarti kita kalau misal pakai NA-benzoat itu pH-nya harus tetap 5 ya Bu untuk menyesuaikan 5. Iya. efektivitas dari NA-benzoat itu. Iya. Kalau seperti itu berarti kan harus jadi pH sediaan itu harus memfasilitasi pH masing-masing bahan. pH aktivitas, pH stabilitas, pH bahan itu harus terfasilitasi dalam pH sediaan. Jadi kalau ada yang 4 sampai 5, satunya 5 sampai 7,5, maka yang terfasilitasi adalah yang irisannya 5. Berat ya. Berat ya kalau ngetok seperti itu kan berat ya 5. Maka harus dikasih dapar akhirnya nanti. Atau cara lainnya lagi, cari preservatif yang larut air yang selain yang tidak terikat pH. Jadi yang broad spectrum. Mungkin pengawet yang lain ada. Kalau asam benzoat gimana asam benzoat? Itu kan juga pengawet ya. Sepertinya lebih asam lagi ya kalau asam Di benzoat. bahan di lab tidak tersedia asam benzoat. Enggak ada. Yang tersedia itu aja. Natrium benzoat, nipagin-nipasol. Iya. Oh, ya sudah berarti tantangannya adalah membuat sediaannya pH-nya 5. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nanti gini aja. Anda bikin aja sesuai dengan formula Anda tadi yang pakai natrium benzoat, sesuaikan. Kemudian kalau sudah jadi di batch yang pertama, yang nyoba pertama, langsung dicek dengan pH meter yang universal itulah yang kertas. Nah, pakai itu aja. Pas 5 nggak kira-kira kali. Itu kan 5 nggak pas ya sebenarnya ya, cuma di satuannya kan 5. Kalau sudah pas 5 ya sudah lanjut aja. Nanti kalau misalnya 3 ternyata atau 8 pH-nya, maka Anda ubah formulanya, tambahkan bahan yang sifatnya asam atau yang membasahkan. Jadi prinsip dapar atau buffer dalam formula ini itu sebenarnya bukan ngejas ya. Kalau ngejas itu kan kalau mau bikin dapar ya. Kalau dalam formula eh acidifying agent dan alkalizing agent itu fungsinya sebagai formula. Jadi di formula itu dibutuhkan berapa. Ngejasnya itu adalah pada saat coba-coba membuat pertama ini tadi yang di cobaan pertama Anda itu Anda cek pH, kemudian dikira-kira ditambahkan berapa. Misalnya terlalu basah, Anda tambahkan asam sitrat berapa.
Nanti di dalam formulanya Anda ganti asumsi tertib, Anda tambahkan asumsi tertibnya sekian. Lalu dicek lagi sudah pas di antara 5 itu ya nggak iso pas banget ya mungkin ya. Ya di rentang plus minus setengah lah. Kemudian itu masuk ke dalam formula. Jadi bukan difungsikan untuk ngejas. Kalau ngejas itu kan kurang basa tambah basa, kurang asam tambah asam. Kalau itu ngejas tuh masih nyoba-nyobanya. Kalau sudah dalam bentuk formula, maka ya sudah itu. Jumlahnya berapa untuk membuat 60 ml. Bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih banyak. Oke. Saya jadi untuk pengawet yang nipah-nipah-sol, PR-nya adalah bagaimana membuat larut dalam air sementara sediaan yang dijual nantinya adalah bentuk granul kering. Sementara nipah-nipah-sol tidak larut air, larutnya dalam propilen glikol atau etanol. Jadi kalau ada etanolnya kan juga nggak mungkin karena granulnya jadi basah nanti, ya. Nah itu dipikirkan. Kemudian korigen ini wajib ada ya karena amoksisilnya nggak enak ya. Terus binding agent. Nah ini yang agak aneh nih. Ada binding agent atau binder. Binder itu kan adanya di tablet ya. Kenapa kok ada muncul di dry syrup nih? Kelompok yang pakai binding agent? Gimana? Perlu nggak binding agent? Yuk, Jacinta. Ini siapa nih? Jacinta dan Della. Siapa yang mau jawab? Jacinta atau Della? Baik Ibu, saya Jacinta dengan NIM 23127. Di kelompok kami menggunakan PVP 30 sebagai binder. Karena PVP dalam proses granulasi serbuk kering untuk digunakan PVP dalam proses granulasi serbuk kering agar serbuk tidak berdebu dan mudah dikemas, sehingga menjaga dispersibilitas partikel dalam suspensi setelah rekonstitusi. Begitu Ibu alasannya. Gimana ceritanya bisa tidak berdebu ya? Ini kan kita mau bikinnya granul atau serbuk. Kan pasti bentuknya halus ya. Iya, ini namanya. Binding dari namanya aja binding pengikat ya. Kalau dalam tablet binding agent atau binder itu adalah mengikat serbuk-serbuk supaya tidak berdebu. Oke, benar. Ya. Supaya tidak mencar-mencar serbuknya itu benar. Kenapa? Tapi itu dalam tujuan dicetak. Sehingga ketika dicetak dia itu terikat satu sama lain. Itu binding agent. Kalau di suspensi, ya kan kita nggak perlu binding agent. Kan suspensi itu kita nggak mau dicetak menjadi tablet kan serbuknya. Jadi binder itu ngikat gitu loh, ngikat satu dengan yang lain, partikel satu dengan yang lainnya supaya dia itu mudah ditekan, dicetak sehingga bentuk massa yang kompak. Nah, itu binding agent atau binder tablet. Ya. Tapi kalau mau membuat dry syrup yang kita harapkan itu adalah bentuk granul atau serbuk ya, bisa berupa granul atau serbuk yang tidak perlu kita kempal, kita kempang, ngempel, nggak perlu. Karena nanti akan kita kasih air pada saat penggunaannya. Ya, bisa diterima? Tadi makanya saya kasih tanda tanya karena ini adik-adik ini kayaknya bingung dengan granulnya tablet nih.
Karena kalau granula tablet tuh memang kita ikat satu sama lain sehingga pada saat dikempa, dicetak itu tidak gampang pecah. Benar? Nah, itu binding agent PVP K30 ya. Tapi kalau untuk membuat dry syrup itu sebenarnya kita nggak perlu binding agent, nggak harus diikat kan granul satu dengan granul yang lainnya. Ya, serbuk aja boleh kok. Yang penting nggak ngempel, kemudian nggak lembab kan seperti itu ya. Oke, saya gosok dulu ya yang ini binding agent. Bu, tapi di formula-formula yang di jurnal itu ada PVP K30 gitu ya kadang ya. Kalau adik-adik mahasiswa itu dulu membuat PVPK 30 itu dianggap sebagai suspending agent. Mungkin boleh dicek di HPE. Apakah PVPK 30 itu bisa berfungsi sebagai suspending agent? Silakan dicek. Kalau dia bisa, ya boleh Anda tambahkan PVPK 30. Kenapa? Karena PVPK 30 itu tidak kental. Jadi kalau ditambah air nanti mudah terdispersi dengan baik. Dibandingkan dengan HPMC, dengan CNCNA yang itu nanti bisa kental banget. Tapi kalau dia dipakai tunggal PVPK 30 tok sebagai suspending agent, itu akan gampang mengendap. Oke, sudah ada yang ngecek PVPK 30 apakah bisa sebagai suspending agent? Silakan di HPE dicek. Ada yang sudah berhasil ngecek? Gimana? Ada nggak? Minggu depan dosennya siapa ya yang bagian praktikum? Sudah tahu? Sesuai jadwal ada Bu Lydia, Ibu. Lengkapi sendiri. Gimana? Untuk jadwal Gimana? yang jaga saat praktikum besok Bu Lydia, Ibu. Oh, saya lagi ya? Oh, saya cek. Saya lagi ya, nak. Sekarang tanggal hari Rabu. Oh ya, oke. Baik. Kalau saya lagi enak tinggal lalu ya. Kalau dosennya ganti yang saya agak susah ini menyampaikannya ya. Oke, nanti silakan dibuka HPE-nya, cek PVPK 30. Apakah dia berfungsi sebagai suspending agent? Safa, gimana? Safa sudah nemu? Sudah Ibu, izin menjawab. Boleh. Fungsi povidone sendiri dalam HPE ada disintegran, dissolution enhancer, suspending agent, dan tablet binder itu. Jadi Oke, bisa berarti ya. Sebagai suspending agent. Siapa barusan yang jawab? Ya, dalam HPE itu Safa ya? Iya Ibu Safa. Jadi kalau mau Anda tambahkan apa namanya komposisi PVPK 30 boleh, tapi bukan sebagai binding agent. Ingat, kita nggak sedang bikin tablet, kita sedang bikin suspending agent. Maka fungsi yang harus ada di fungsi yang harus ada pada suspensi itu apa? Ya, jadi ketika kita menggunakan suatu bahan itu sesuaikan fungsinya dengan sediaan yang ingin kita buat, ya.
Walaupun dia punya fungsi banyak. Oke? Nah, selanjutnya berarti yang mau pakai PVP boleh. Tapi ingat kalau tunggal biasanya dia nggak kental. Kalau nggak kental berarti dia gampang ngendap. Nanti Anda uji sedimentasinya gagal. Biasanya begitu ya. Boleh dikombinasi. Baik, untuk formulasi saya rasa cukup ya. Sudah masuk semua bahan. Tinggal komposisinya nanti ya. Minggu depan Anda coba dulu. Nanti yang gagal kita bisa naikkan, turunkan, sesuaikan lagi ya. Sekarang masuk ke evaluasi. Evaluasi ini kita bagi menjadi dua, pada saat belum direkonstitusi dan setelah direkonstitusi. Oke, silakan sebutkan evaluasi dry syrup ini sebelum direkonstitusi. Apa saja yang perlu diuji? Silakan.